Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi dari Kapita Selecta. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu persamaan kuadrat, yang kedua adalah eksponen, yang ketiga adalah logaritma. Nah, yang pertama kali yang akan kita bahas adalah persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Menurut teman-teman? Nah, jadi persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya adalah 2 atau bisa disebut berordo 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan A, B, C sama dengan angka di mana yang diketahui A itu tidak sama dengan 0 dan X sama dengan konstanta yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Agar lebih jelasnya, kita akan beralih ke contoh soal saja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 2. Nah, karena bentuk umum dan contoh soal ini tidak sama, maka kita akan mengubahnya. Di mana seharusnya di sini adalah 0. Nah, angka 2 ini kita pindah ruaskan ke sini. Menjadi C. Berarti, karena ini positif, kalau pindah ruas berarti hasilnya adalah negatif 2. Penyelesaiannya adalah 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena bentuk umum dan contoh soal sudah sama, yaitu 3x kuadrat itu adalah A, min 5x sama dengan B, dan min 2 sama dengan C. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini kita akan melakukan dengan cara pemfaktoran. Sebelum itu, kita akan mengalihkan A dengan C, di mana A dikali dengan C sama dengan 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Negatif 6. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurung di sini. Oke, 2 kurung. Setiap kurung kita isi dengan 1x. Di mana jika dikalikan akan menghasilkan x kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari hasil di mana jika dikalikan akan menghasilkan negatif 6 dan jika ditambahkan akan menghasilkan nilai B yaitu negatif 5. Apa yang dikalikan akan menghasilkan negatif 6 dan ditambahkan akan menghasilkan negatif 5. Nah, di atasnya di sini ada 3 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 6. Namun jika ditambahkan tidak akan menghasilkan negatif 5, yaitu akan menghasilkan 1. Nah, berarti itu tidak sama ya. Berarti kita akan mencari cara lain, yaitu dari perkalian 6. Di mana kita akan menggunakan perkalian pertama, yaitu 1 dikali 6 akan menghasilkan 6. Nah, karena di sini negatif, maka dari angka 1 dan 6 itu akan ada yang negatif. Nah, yang negatif itu adalah 6. Di mana 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 5. Nah, berarti di sini adalah hasilnya positif 1 dan negatif 6. Nah, karena di sini ada angka sebelum X, maka kita akan membagi dengan angka tersebut. Atau agar lebih jelasnya kita tulis seperti ini ya. X ditambah 1/3 dengan X min 6 dengan X min 6/3. Nah, hasilnya yaitu karena ini tidak bisa dibagi, maka angka 3 ini naik ke sini menjadi 3x ditambah 1 dengan x min 2.
Nah, kita ulang tulis di sini ya. 3x ditambah 1 dan x min 2. Oke, kita akan mencari akarnya ya. Di sini 3x plus 1 sama dengan 0. Oke, 3x sama dengan plus 1 pindah ruas ke sini menjadi negatif 1. Nah, x sama dengan negatif 1 per 3 sama. Sedangkan x min 2 sama dengan 0. Nah, x sama dengan, jika negatif 2 pindah ruas ke sini, maka hasilnya adalah positif 2. X sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 1 per 3 dan 2. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang eksponen. Apa sih yang dimaksud dengan eksponen? Eksponen adalah sebuah pangkat, di mana bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Nah, contoh soalnya, eksponen itu mempunyai 10 sifat ya. Nah, dari ke 10 sifat itu mungkin kita akan menggunakan 4 sifatnya pada contoh soal ini. Nah, bunyi soalnya adalah sederhanakan bentuk eksponen berikut. 6A pangkat min 5 kali B kali C pangkat min 3 per 18 A pangkat 9 kali B pangkat min 4 kali C tutup kurung pangkat min 2. Nah, penyelesaiannya kita akan menggunakan sifat yang A pangkat M tutup kurung kali N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, berarti pangkat yang dalam kurung ini dikalikan dengan pangkat min 2. Oke? 6 ini pangkat 1 ya. 6 pangkat 1 dikali dengan min 2 sama dengan 6 pangkat min 2. A pangkat min 5 dikali dengan min 2 sama dengan A pangkat 10. B pangkat 1 dikali dengan min 2 sama dengan B pangkat min 2. C pangkat min 3 dikali dengan min 2 sama dengan C pangkat 6. Nah, 18 pangkat 1 dikali dengan min 2 sama dengan 18 pangkat min 2. A pangkat 9 kali min 2 sama dengan A pangkat min 18. B pangkat min 4 dikali dengan min 2 sama dengan B pangkat 8. C pangkat 1 dikali dengan min 2 sama dengan C pangkat min 2. Nah, dari hasil ini, maka kita akan mengeluarkannya dari per ini ya, ke sifat yang kedua, yaitu dimana A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, karena ini sebuah bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, maka kita tulis seperti ini saja ya. 6 per 18 tutup kurung, kembali ke bentuk awalnya, pangkat min 2 ya. Nah, jadi A pangkat 10 dikurangi negatif 18, B pangkat min 2 dikurangi 8, C pangkat 6 dikurangi min 2 sama dengan, karena 6 per 18 bisa dibagi, kita bagi sama-sama 6 per 6 ya. Berarti 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 hasilnya 3 tutup kurung pangkat min 2. A pangkat 10 dikurangi negatif 18, negatif ketemu negatif hasilnya positif. 10 tambah 18 hasilnya 28. B pangkat min 2 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 10. C pangkat 8, hasil ini dari C pangkat 6 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, jadi 6 ditambah 2 hasilnya 8. Selanjutnya di sini kan 1/3 pangkat min 2. Nah, karena sama-sama dalam kurung, jika 1 kali 1 hasilnya tetap 1, maka kita tetap ambil angka 3-nya aja ya, 3 pangkat min 2. Nah, A pangkat 28, B pangkat min 10, C pangkat 8. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9. A pangkat 28, B pangkat min 10, C pangkat 8. Nah, karena di sini ada negatif, nah kita akan mengubahnya ke positif, berarti pindah ruas ya. 9 A pangkat 28 kali C pangkat 8 per B pangkat 10. Oke, selesai. Teman-teman, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang logaritma.
Apa sih yang dimaksud dengan logaritma? Jadi, logaritma adalah inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, logaritma itu mempunyai bentuk umum seperti A log B sama dengan C, di mana kalau dalam eksponen A menjadi bilangan pokok, C yang di sini menjadi pangkat dan B yang di sini menjadi hasil. Sedangkan dalam logaritma, A tetap menjadi bilangan pokok, B menjadi bilangan logaritma, dan C adalah hasil dari logaritma. Contoh soal. Tentukan nilai logaritma berikut. 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurangi 2 log 3 dikurangi 5 log 2. Nah, penyelesaiannya kita tulis ulang di sini ya soalnya. Karena ini mempunyai dua bagian atau dua kelompok, maka kita akan mengelompokkan sesuai dengan bilangan pokoknya ya. 2 log 48 dikurangi 2 log 3 ditambah 5 log 50 dikurangi 5 log 2 sama dengan, nah karena jika bilangan pokoknya sama dalam sifat logaritma tapi B-nya itu berbeda, maka jika pengurangan maka kita bagi ya. 2 log 48 per 3 ditambah 5 log 50 per 2. Hasilnya adalah 2 log 16 ditambah 5 log 25 sama dengan 2 log 16 ditambah 5 log 5 pangkat 2. Nah, hasil 25. Berapa kali berapa menghasilkan 25? Yaitu 5 pangkat 2. 5 kali 5 hasilnya 25. Nah, kita coret saja angka 5 di sini dengan ini dan angka 2 turun. Nah, berapa kali berapa menghasilkan 16? 4 kali 4 hasilnya 16. Nah, di sini kita tulis 4. Nah, ditambah 2 yang ini turun ke sini, jadinya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, selesai. Oke teman-teman, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya. Masih sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang eksponen. Namun kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponen, lebih tepatnya ya. Nah, langsung saja kita beralih ke contoh soal, yaitu bunyi soalnya, gambarlah grafik fungsi eksponen berikut dengan batas X diatur dengan interval min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, dengan rumus fx sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, langsung saja kita jawab. Ingat, domainnya itu adalah min 2 lebih besar dari sama dengan X lebih besar dari sama dengan 2. Berarti min 2-nya ikut ya karena menggunakan sama dengan. Nah, langsung saja di sini kita sudah gambar X-nya itu min 2, dimulai dari min 2 karena ikutkan sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2 karena di sini juga menggunakan sama dengan. Nah, untuk mencari nilai Y, maka kita akan menggunakan rumus berikut ini, yaitu fx sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, langsung saja kita masukkan negatif 2 ini ke dalam sini ya, karena ini kan x. Di sini juga x, berarti nanti juga di sini pangkat 2x, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 dalam kurung min 2 ya. Nah, langsung saja f dalam kurung min 2 sama dengan 2 pangkat 2 tutup kurung dalam kurung min 2 sama dengan 2 kali min 2, min 4. 2 pangkat min 4 sama dengan min 16. Nah, langsung kita ubah ke positif ya, berarti 1/16. Nah, lanjut yang kedua yaitu f dalam kurung min 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali min 1 sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan, sebenarnya di sini min 4 ya, tapi langsung kita ubah ke positif jadinya 1/4. Nah, selanjutnya F sama dengan Fx atau F dalam kurung 0 sama dengan 2 pangkat 2 kali 0 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0, berarti 2 kali 0, 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya F dalam kurung 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, 4. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, F dalam kurung 2 tutup kurung sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti di sini di kolom yang pertama di bawah min 2 itu tertulis 1/16. Nah, yang kedua yaitu 1/4. Nah, berarti nolnya di sini angka 1. Nah, selanjutnya di bawah 1 yaitu 4. Nah,
Nah, sedangkan di bawah 2 yaitu 16. Nah, berarti X, Y yaitu min 2, 1 per 16. Dan ini berarti 1 min 1, 1 per 4, 0,1, 1,4, 2,16. Langsung saja kita buat grafiknya ya. Kita buat grafik kartesius. Nah, di sini sudah digambarkan sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal, sedangkan sumbu Y itu adalah yang vertikal atau yang lurus ke atas ya. Nah, di sini sudah dibuatkan angka-angkanya. Nah, titik temunya di situ adalah 0. Nah, kalau ke kanan berarti nilainya positif, kalau ke kiri berarti nilainya negatif, makin sedikit ya. Nah, begitu juga dengan sumbu Y. Kalau ke bawah berarti negatif, kalau ke atas berarti positif. Nah, dari hasil di kolom ini, sumbu X itu min 2. Berarti kita tulis di sini ya min 2. Kita lingkari aja di sini min 2-nya. Nah, sedangkan Y-nya itu titik temu Y-nya itu di 1 per 16. Berarti 1 per 16 di sini ya. 1/16. Di sini. Nah, kalau kita buat titik-titiknya agar mereka bertemu, berarti titik temunya di sini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu min 1. Min 1 berarti ini ya min 1-nya. Sedangkan kalau titik Y-nya itu di 1 per 4, berarti atasnya 1 per 16. Di sinilah ya. Nah, kalau kita buat titik-titik temunya, berarti titik temunya di sini, lebih atasnya lagi ya. Nah, selanjutnya yaitu 0. 0 berarti di sini, sama 1 di sini. Nah, kalau titik temunya di sini ya. Titik temunya di sini. Nah, selanjutnya 1 sama 4. Sumbu X-nya itu 1. Sedangkan sumbu Y-nya itu 4. Berarti di sini ya. 4. Nah, kita buat titik temunya. Titik-titik temu. Nah, kita tarik sini. Berarti titik temunya di sini. Astagfirullahaladzim. Ini ya, titik temu untuk 4 dan 1. Sumbu X 4, sumbu Y 4, dan sumbu X 1. Nah, sedangkan untuk yang terakhir yaitu sumbu X-nya itu 2 dan sumbu Y-nya itu 16. Berarti kita buat titik temunya ya. Di sini 16. Berarti titik temunya di sini. Titik-titik temunya ya. Titik-titik ini ya. Ini salah ya, bye. Nah, berarti di sini. Nah, kalau kita buat grafiknya berarti begini. Ke sini, lalu ketemu ke sini. Oke. Jadi seperti itulah gambaran untuk grafik kartesiusnya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya dan mohon maaf karena banyaknya kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.